Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik siswa yang saat ini lagi ada di rumah, yang sedang menjalani belajar dari rumah atau daring. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang e-learning madrasah, di mana di masa pandemik ini tentu sangat dibutuhkan belajar sistem online. Olehnya Kementerian Agama menginisiasi dibuatkan aplikasi e-learning. Oke, pertama-tama adik-adik masuk di alamat mtsn1go.sch.id, kemudian sudah tampil, lalu pilih menu aplikasi, kemudian pilih e-learning. Setelah terbuka, adik-adik harus mengisi username. Username ini adalah NISN dari adik-adik ataupun user dan password yang sudah dibagikan oleh wali-wali kelas. Kebetulan di sini saya sudah membuat satu NISN sebagai contoh, ya. Saya umpamakan ini. Oke, kemudian username-nya sudah terisi, password juga sudah terisi. Untuk password adik-adik perhatikan huruf kapitalnya, karena memang password ini berjumlah 6 digit yang terdiri dari kombinasi antara angka dan huruf. Kemudian untuk NISN itu harus berjumlah 10 digit. Oke, setelah diisi, lalu adik-adik masuk di klik login e-learning. Oke, ini gagal, berarti ada password yang salah ataupun username yang salah. Coba lagi, masih ada yang salah, mungkin password. Sudah berhasil. Jadi adik-adik jangan putus asa, berarti ada yang salah antara user ataupun password. Setelah muncul di sini, adik-adik boleh klik lewati saja ini. Adik-adik, sebelum Anda masuk di kelas online, terlebih dahulu adik-adik melakukan absensi, ya. Nantinya absensi ini akan ada di sebelah kanan sini, ya. Coba kita masuk di kelas, karena ini contoh, jadi ada namanya kelas percontohan. Masuk di sini di kelas. Anda masuk di kelas online, lalu pilih kelas sesuai kelas Anda masing-masing. Karena kebetulan ini adalah kelas percontohan, makanya namanya kelas percontohan. Ini yang saya katakan tadi, harus melakukan konfirmasi kehadiran. Anda klik konfirmasi kehadiran. Kita lihat di tanggal hari ini adalah tanggal 23 Juli 2021 Anda hadir, dan keterangannya konfirmasi kehadiran pada tanggal 23 pukul 17.34. Jadi adik-adik, jam masuk adik-adik ataupun absen di sini akan terlihat oleh guru mata pelajaran ataupun wali kelas. Setelah di sini adik-adik tinggal melihat. Ya, kita kembali lagi dulu ya di kelas percontohan. Di sini adik-adik tugasnya melihat nanti bahan ajar yang akan dibagikan oleh guru mapel. Jadi adik-adik, jika ada pesan dari guru mata pelajaran, misalnya mata pelajaran matematika, olehnya adik-adik lihat di
menu bahan ajar. Bahan ajar. Nah, karena memang ini masih kelas percontohan, sehingganya bahan ajarnya belum tersedia. Nah, untuk melihat tugas, berarti adik-adik melihat tugas, misalnya tugas di pengetahuan misalnya. Nah, Anda klik sini di tugas pengetahuan, nanti ini di sini akan muncul tugas-tugas yang akan adik-adik kerjakan. Berhubung ini belum ada tugas, nanti adik-adik tinggal melihat di bagian upload ini. Di sini adik-adik akan muncul tugas, ya. Kemudian untuk timeline kelas ini adalah informasi-informasi tentang kelas Anda, ya, untuk kelas Anda. Nah, kemudian ruang kelas ini namanya ruang kelas. Kemudian di sini adalah nama wali kelas, ya, di sini ya, nama wali kelas. Kemudian tugasnya adik-adik hanya melihat di sini jika ada tugas maupun catatan-catatan yang diberikan oleh wali kelas ataupun melalui menu tugas kelas. Nanti di sini akan muncul tugas-tugas ujian ataupun soalnya, waktu, kemudian statusnya. Di sini akan muncul tugas yang diberikan oleh guru. Jadi tidak banyak adik-adik kerjakan di e-learning ini, cukup adik-adik memantau tugas yang nantinya akan diberikan oleh guru. Adapun fungsi dari bimbingan konseling ini adalah, coba kita klik, ini adalah ya layanan BK. Nantinya mungkin ada pilihan-pilihannya, misalnya layanan informasi. Misalnya saya klik layanan informasi. Jadi di sini adik-adik akan muncul perihal adik-adik ataupun pelanggaran-pelanggaran yang adik-adik lakukan ketika ada pelanggaran yang adik-adik lakukan di dalam kelas. Nanti di sini akan ada catatan dari guru mata pelajaran maupun wali kelas yang tembusannya akan disampaikan ke guru BK. Kemudian untuk menu forum madrasah, yang ini forum madrasah, ini fungsinya adalah untuk mengetahui informasi-informasi yang ada di e-learning. Jadi ini seumpamanya seperti Facebook di media beranda Facebook, ini di sini juga ada yang namanya forum madrasah, sama halnya dengan beranda yang ada di Facebook. Kemudian jika adik-adik ingin merubah profil, semisalnya tahun lahir ataupun tanggal lahirnya ataupun namanya tidak sesuai, adik-adik boleh lihat di profil. Nah, di profil ini adik-adik tinggal merubah, misalnya perbaharui, misalnya adik-adik ingin perbaharui, adik-adik tinggal edit di sini ya, di profil. Nah, di sini ya, tinggal ganti nama, kemudian tempat lahir, kemudian jika ada foto boleh ditampilkan di sini. Jika selesai maka simpan perubahan. Oke. Jadi tidak banyak yang adik-adik lakukan, cukup melihat kelas online Anda. Nantinya di sini akan muncul kelas, misalnya adik-adik tergabung di kelas 71, maka di sini akan 71. Kemudian akan muncul juga kelas 71, misalnya mapel bahasa Inggris. Jadi akan banyak di sini ya. Mungkin diperkirakan akan menjadi 15
mata pelajaran karena memang sesuai pelajaran yang ada di madrasah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya adik-adik tinggal kembangkan sendiri. Yang pasti intinya adalah di sini kelas online Anda maksudnya adalah kelas yang Anda ikuti. Jadi di sini juga akan muncul sebanyak kemungkinan 15 kelas yang akan Anda ikuti. Kemudian yang didaftar siswa di sebelah kanan saya ini adalah nama-nama yang saat ini sedang melakukan online. Ya, jadi di sini teman-teman Anda bisa lihat di sini bahwa ada beberapa teman Anda yang sementara melakukan atau sementara online. Begitu juga dengan guru yang saat ini sementara online. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Jika masih bingung dengan tutorial ini, adik-adik bisa download untuk panduan siswa. Jadi user manual ada di sini, Anda bisa download ya. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti insya Allah saya akan buatkan satu tutorial untuk menjawab atau mengirim tugas ke guru. Ini mungkin baru tahap awal pengenalan untuk adik-adik masuk di e-learning. Untuk selebihnya adik-adik tinggal kembangkan karena memang menu-menunya ada di sini. Yang pasti ini adalah gampang. Tetap semangat. Insya Allah kita akan bertemu lagi di tatap muka dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita akan bertemu kembali di madrasah. Terima kasih. Kalau ada yang kurang mungkin saya mohon maaf. Jika ada yang lebih mungkin itu bisa diambil sebagai pengetahuan Anda ataupun pengalaman. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.